Selanjutnya kita juga akan bersama-sama nih untuk mengetahui inovasi-inovasi yang ada di Jawa Barat. Tentunya kalau kita selalu dengar nih Ibu penggerak Jawa Barat, kita udah tahu dong Ezars. Siapa? Coba aku pengen dengar siapa? Wah betul banget Ibu Atalia Kamil. Karena sekarang saya akan langsung ngobrol-ngobrol dengan Ibu Cinta ataupun Ibu Atalia Kamil yang terhubung bersama kami via Zoom. Selamat malam Ibu Atalia. Selamat malam Mbak Ratu. Halo. Ketemu. Iya Bu Atalia gimana? Virtual ya. Iya betul. Gimana apa kabar nih Bu Atalia? Baik, meskipun pandemi tapi kegiatan luar biasa masih sangat padat. Khususnya bagaimana ini meningkatkan semangat ini masyarakat, termasuk juga para pelaku usaha nih. Sekarang benar banget. Ternyata luar biasa dampak dari pandemi ini tidak saja terkait dengan kesehatan, tapi juga ke berbagai sektor, juga termasuk bidang ekonomi. Di dalamnya ada industri fashion juga gitu. Benar banget Bu, apalagi nih ya Ibu kan mungkin sempat ngecek nggak sih ke teman-teman UMKM, apalagi UMKM fashion, udah sempat nih Bu? Oh sudah Mbak Ratu. Jadi gini, saya agak terkejut sekali ketika sungguhnya kaitannya dengan industri UKM ya, itu di Jawa Barat itu termasuk yang cukup tinggi gitu. 58 ribuan UMKM se-Jawa Barat itu terdampak. Sebagian besar memang berada di wilayah-wilayah seperti di Kabupaten Tasikmalaya, kemudian Ciamis dan lain-lain. Tetapi ternyata hampir semuanya. Dan saya juga mendapat data, ini kalau industri fashion di Kota Bandung itu cukup tinggi sekali. Jadi ada penurunan sebesar 79% terkait dengan penjualan ya selama ini yang dilakukan di khususnya Kota Bandung. Jawa Barat sendiri tahun 2019 itu termasuk yang sangat tinggi. Kita mencapai 1 triliunan lebih, 1.600-an sekian gitu ya. Keuntungan dari sisi ekspor fashion gitu. Tapi sekarang ternyata turunnya luar biasa, jadi saya kira ini penting sekali kita untuk kembali menggeliatkan roda semangat terkait dengan industri fashion di Indonesia melalui Jawa Barat dan Bandung lah seperti itu. Betul sekali Ibu, tapi sebelumnya tadi juga saya sempat kaget ya dengan data yang tadi Ibu berikan kepada saya. Jujur loh, kalau selama ini saya lihat di sosial media, oh mungkin pasti terdampak, ternyata datanya sebesar itu. Besar sekali Mbak Ratu, saya juga khawatir ya, luar biasa. Tapi kira-kira ada nggak sih Bu, mungkin kegiatan-kegiatan khusus yang dilakukan untuk membangkitkan UMKM di masa pandemik ini? Ya, banyak sekali, terutama begini, saya informasikan kepada sahabat-sahabat semua, ini khususnya UMKM ya, mungkin ini adalah jejaring-jejaring dari Elizabeth sendiri yang mungkin mereka membutuhkan suntikan dana dan lain sebagainya. Itu sebetulnya pemerintah memberikan keleluasaan begitu untuk memberikan pinjaman melalui ada yang namanya kredit mesra begitu. Ada juga program-program pemerintah yang memberikan suntikan dana kepada para pelaku usaha yang mereka memang UMKM gitu ya. Itu bisa juga diakses. Nah, program lainnya memang kita sedang mengupayakan bagaimana kemudian masyarakat menjadi mereka aware terkait dengan dunia digitalisasi begitu. Jadi sejauh ini kan mereka buka toko, kemudian sekarang tokonya juga dibatasi bukanya, kemudian orang tidak mau datang dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali yang tutup. Jadi saya melihat ada mulai meningkat itu justru di tahun ini ya. Jadi tahun 2020 lalu itu memang luar biasa dampaknya sampai semuanya merasa perlu dibantu. Nah, tetapi mohon maaf, sebagian besar itu merasa perlu dibantu. Tetapi kemudian sekarang tahun ini sudah mulai agak beranjak membaik, begitu ya. Meskipun dari sisi pertumbuhan ekonomi itu masih minus untuk Jawa Barat itu minus 4 ya. Jadi Jawa Barat sebelumnya 5% itu sampai dengan tahun 2019 lalu. Tapi kemudian di tahun 2020 itu sampai minus 5,9. Buat ekonomi ya. Nah, sekarang sudah mulai beranjak meskipun masih minus. Nah, jadi memang kita harus saling menguatkan gitu ya terkait dengan bagaimana kondisi ini juga terdampak tidak saja pada satu sektor, tapi juga pada berbagai sektor termasuk pendidikan kan kita juga tahu ya kemarin sempat akan dibuka sekolah ternyata nggak jadi dan lain sebagainya. Luar biasa termasuk
Nah ini informasi juga dalam tanggal 11 ini juga kita akan ada PSBB ya. Jadi Iya, betul. Bali itu akan diberlakukan untuk Bali dan Jawa termasuk juga Jawa Barat, sehingga memang kondisi ini harus kita pahami bersama begitu. Jadi kita saling mendukung, saling menyemangati dengan kondisi yang ada begitu, dan saling membantu. Jadi kalau saya mengatakan tadi, saya senang sekali Fenalin menyampaikan bahwa saat ini bukan kompetisi begitu, tapi kita mari maju bersama-sama gitu, mari kompak bersama-sama. Jadi sekarang saatnya untuk saling membantu. Gitu. Oke, kalau teman-teman konten kreator bilang nih Bu, biasanya ini saatnya bukan untuk berkompetisi tapi berkolaborasi ya Bu ya. Iya. Nah, mungkin saya juga ingin dong Ibu mendengar sedikit pendapat Ibu tentang apa nih yang dilakukan oleh Elizabeth agar geliat ekonominya agar maju juga, dan kita meluncurkan salah satu koleksi terbaru produk denim batik di tengah pandemi ini. Menurut Ibu seperti apa nih? Ya, jadi begini. Saya pertama mengapresiasi luar biasa ya. Jadi saya ini termasuk pengguna produk ini dari semenjak saya kecil ya. Aduh, alhamdulillah, terima kasih dong Bu. Saya lahir ini luar biasa. Jadi setelah lahir tuh sudah mendengar itu, dan mama sering ngajak ke tokonya di Otista kalau dulu mah ya. Betul. Ini luar biasa, sampai saat ini masih mampu terus tumbuh dan berkembang begitu, bahkan di tengah pandemi pun masih terus menghasilkan inovasi-inovasi baru. Nah, jadi saya mengapresiasi itu, bahwa dengan demikian kan tidak ada misalkan pemberhentian karyawan dan lain-lain, karena terus inovasinya dikuatkan begitu. Nah, saya juga mendengar bahwa kali ini muncul sebuah produk baru yang disesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Betul, jadi betul sekali Ibu. Namanya denim batik itu menurut saya cocok sekali. Kenapa? Karena sekarang orang nyaman dengan menggunakan batik itu bukan untuk keperluan resmi saja. Kebayangkah kita dulu bahwa menggunakan batik itu hanya untuk keundangan gitu ya? Betul banget Bu. Iya. Kita jarang sekali melihat orang berseliweran dengan pakaian batik. Sekarang di mana-mana orang sudah nyaman dengan batik. Nah, tetapi tentu saja batik ini harus mulai dikreasikan dengan sesuatu yang baru. Nah, jadi batik dipadukan dengan denim itu saya kira luar biasa, karena ini memunculkan pilihan bagi masyarakat untuk selalu tampil segar dan muda begitu ya di segala kondisi suasana. Jadi ini target sasarannya millennials pun bisa dapat gitu ya. Nah, jadi saya apresiasi itu, termasuk juga tadi sudah disampaikan bahwa ada kain Nusantara ya, yang batiknya ini dimasukkan ke dalam karya-karya desain dari sahabat-sahabat di Elizabeth ini, yaitu tadi ada Mega Bendung, ada Parang, ada Kumeli dan lain sebagainya. Jadi saya acungan jempol sebagai ketua Dekranasa, saya bangga sekali begitu ya. Kenapa? Karena kita butuh sekali bahwa batik-batik Jawa Barat ini terangkat ke permukaan begitu, karena dia mampu untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada, disesuaikan dengan kebutuhan pasar ya, disesuaikan juga dengan selera pasar gitu. Nah, jadi saya luar biasa bangga sekali dengan hadirnya denim batik dari Elizabeth ini. Wow, terima kasih Ibu Atalia. Mungkin kebanggaan Ibu Atalia, dan tadi juga kita sempat mendengar bahwa Ibu dulu waktu kecil pernah dibawa ke Otista sama orang tua ke Elizabeth ya. Banget. Iya ampun, tuh sering banget. Ada lagi yang lain. Mungkin satu lemari isinya tas Elizabeth semua ya Bu ya. Iya, jadi lucu aja gitu. Jadi mama itu semuanya dari mulai dompet gitu ya, segala rupa aja lah pokoknya mah. Ya ampun. Berarti ini memungkinkan dong untuk membuka kesempatan Elizabeth bisa berkolaborasi juga bersama dengan Ibu Atalia nih? Bisa sekali. Terutama begini, karena tadi kata kuncinya adalah karena mengangkat produk-produk Jawa Barat. Betul. Apakah dari sisi denimnya, apakah dari sisi batiknya. Kalau ketika dia ada kata-kata Jawa Barat, saya wajib untuk juga terus mempromosikan. Termasuk juga wajib juga untuk kami bawa pada saat kegiatan-kegiatan apakah nasional maupun internasional begitu. Nah, jadi insya Allah saya siap untuk mendukung program-program dari teman-teman dari Elizabeth ya, karena tadi kata kunci itu sudah didapat gitu ya, bahwa yang diangkat adalah kain Nusantara khususnya Jawa Barat. Betul sekali. Aduh Ibu, terima kasih. Mungkin nih sama teman-teman dari tim Elizabeth bisa nanti di follow up ke Ibu ya untuk kolaborasi kita nanti. Tapi kita juga ingin mengetahui kira-kira apa sih harapan Ibu untuk industri kreatif dari fashion tersendiri? Ya, pertama begini, karena kita
yakin bahwa fashion itu adalah sesuatu yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia juga selain makanan, minuman, dan perumahannya, jadi sandang, pangan, papan. Sehingga kita akan merasa bahwa fashion itu tetap kita butuhkan dalam kondisi apapun gitu ya. Meskipun mungkin ada penurunan tetapi dia tidak akan sampai hancur atau jatuh begitu. Nah, kemudian juga saya berharap pada satu masa kondisi akan kembali membaik karena tadi saya sampaikan bahwa Indonesia termasuk Jawa Barat itu termasuk produsen fashion yang paling banyak memberikan kontribusi pada ekspor ke seluruh dunia begitu, sehingga mudah-mudahan ketika kondisi membaik ini juga akan turut membaik. Nah, harapan dari saya adalah semakin banyak mereka-mereka yang menghasilkan karya dari fashion itu juga akan mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak begitu, sehingga akan meminimalisir terkait dengan pengangguran yang ada di Jawa Barat ini. Jadi saya kira mari kita bangkitkan industri fashion ini bersama-sama gitu ya, dengan apa yang kita bisa lakukan, termasuk pesan dari Pak Gubernur untuk sahabat-sahabat semua yang hadir pada hari ini adalah bahwa mohon kita saling bantu. Ketika mereka-mereka yang menghasilkan produk silahkan melakukan produk sebaik-baiknya dengan kualitas yang maksimal begitu, termasuk juga dengan diversifikasi produk yang juga diperbanyak ya, dipercantik, tapi untuk level atau masyarakat kelas menengah dan ke atas, kata Pak Gubernur harus belanja gitu ya. Betul ya, wah Pak Gubernur mendukung sekali hobi-hobi wanita ya Bu ya. Iya. Dan saya juga bahagia sekali karena itu disampaikan juga kepada saya gitu ya. Kita belanja. Betul, apalagi belanjanya di Elizabeth dengan produk limited edition dari Elizabeth ya Bu ya. Baiklah Ibu Atalia Kamil, hatur nuhun sekali, terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih juga selalu mendukung Elizabeth, semoga di suatu hari nanti kita bisa berkolaborasi bersama, semoga Ibu juga sehat selalu ya Bu ya. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sama-sama Ibu, terima kasih.